Iya, oke. Nah, jadi selamat datang di mata kuliah Kapita Selekta dan saat ini kita sudah ada di pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita sudah ada di pertemuan keempat. Kembali mengingatkan untuk Anda semua bisa mengecek LMS-nya secara berkala dan kemudian mengucapkan selamat juga buat beberapa dari Anda mungkin yang sudah mendapatkan kabar, konfirmasi, dan seterusnya dari kegiatan Kampus Merdeka. Jadi tadi menginformasikan juga bahwa kegiatan ISMA sudah dilakukan sosialisasi per siang tadi. Ya, itu salah satu update-nya gitu ya. Kemudian yang update berikutnya, saat ini ada 120 mahasiswa yang sedang masuk ke tahapan berikutnya untuk kegiatan Kampus Merdeka. Jadi silahkan membaca kembali emailnya, mempersiapkan dengan baik semua persiapan yang perlu dilakukan dan seterusnya gitu ya. Jadi sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu Prodi support, tolong diinformasikan supaya nanti bisa di-support gitu ya. Nah, jadi sebelum memulai sesi perkuliahan kita hari ini, saya bakal distribusikan dulu untuk attendance pertama gitu ya. Jadi oke, attendance QR-nya nanti saya bakal bagikan di ujung. Jadi sekarang saya bakal ambil dulu untuk attendance dari foto dulu ya. Jadi silahkan silahkan nyalakan kameranya dulu sambil saya admit beberapa. Nah, jadi itu yang pengumuman pertama ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas topik penelitian di bidang machine learning, khususnya untuk implementasi aplikasi-aplikasi untuk mendukung kesehatan. Nah, hari ini kita bakal pindah kembali ke topik yang lain gitu ya. Jadi tujuan mata kuliah Kapita Selekta ini adalah memperlengkapi mahasiswa untuk memilih topik-topik tugas akhir yang mungkin nanti bisa dikerjakan dalam waktu saat ini atau mungkin dalam waktu semester akselerasi berikutnya ya. Nah, jadi silakan nyalakan kamera sebentar biar saya ambil attendance-nya berupa foto dan nanti saya bakal bagikan attendance berupa QR yang bakal saya bagikan sebentar nanti ya di pertengahan perkuliahan. Jadi tetap standby dan sekiranya Anda bisa menyalakan kamera itu sangat membantu sekali gitu. Jadi nyalakan saja kameranya kalau memang lagi memungkinkan. Ya, karena itu membantu untuk diskusi dan seterusnya ya. Jadi nanti sepanjang perkuliahan nanti bakal ada mungkin ada pertanyaan yang bakal dilemparkan, jadi sebisa mungkin Anda bisa berpartisipasi juga supaya proses perkuliahannya bisa berjalan dengan baik, gitu kira-kira. Nah, jadi mungkin itu yang pertama. Saya bakal ambil attendance-nya dulu untuk hari ini. Mana ini? Sebentar. Oke, ini dia. 3, 2, dan 1. Oke, ini yang pertama. Tanggal berapa? 3 Februari. Oke, ini yang pertama dan satu lagi. Oke. Nah, Absel 3 Februari 2023. Nah, oke. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan, sekiranya ada pertanyaan dulu dari yang sudah-sudah sebelum kita passing untuk masuk ke main session-nya gitu. Sekiranya ada pertanyaan, saya buka dulu deh sesinya. Mengingat saya jumpa Anda juga jarang-jarang, jadi sekiranya ada pertanyaan mengenai apapun. 3, 2, 1. Oke, saya asumsi belum ada ya. Oke deh, kalau begitu. Jadi hari ini kita bakal, sebentar, saya bakal coba share screen beberapa dulu gitu ya. Nah, ini dia. Jadi untuk topik diskusi Kapita Selekta kita pada hari ini kita bakal dibawakan oleh Pak Darsono Nababan ya. Jadi Pak Darsono Nababan ini memiliki banyak riwayat pendidikannya itu secara khusus saat ini sedang menempuh doktoral gitu kira-kira di Universitas Indonesia. Dan kemudian di sini ada beberapa pengalaman penelitian yang bergerak di bidang enterprise architecture, decision support system, dan sistem informasi geografis, dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan dari sesi hari ini bisa memberikan insight untuk teman-teman semua gitu, supaya nanti bisa mendapatkan ide-ide atau topik-topik penelitian tugas akhirnya gitu ya. Jadi, dan menginformasikan juga Pak Darsono Nababan ini sebenarnya meskipun berada di Timor, tapi saat ini sekarang berada di Jakarta. Sebenarnya bukan orang asing bagi UPH. Sebenarnya Pak Darsono ini termasuk salah satu yang pada waktu
Prodi Sistem Informasi ini kan ada di Medan 2015. Jadi salah satu yang membuat Prodi Sistem Informasi ini berjalan sampai sekarang itu nggak lepas dari campur tangannya Pak Darsono gitu ya. Tapi sampai tahun berapa gitu saya lupa, 2018 atau 2019 Pak Darsono melanjutkan pelayanan kembali ke Universitas Timor, tapi meskipun demikian kita masih tetap keep contact satu dengan yang lainnya. Jadi sekiranya nanti ada yang kalau mungkin ada kesempatan jalan-jalan ke Universitas Timor atau ke bagian timur, mungkin nanti bisa kontak-kontakan dengan Pak Darsono gitu ya. Tapi sekarang Bapak ini sedang berada di Jakarta untuk dalam waktu beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, jadi tanpa memperpanjang lagi, mungkin saya langsung persilahkan Pak Darsono. Sudah standby di situ sepertinya. Ya. Selamat sore Pak Oke. Darsono. Selamat sore Pak Oki. Siap. Jadi inilah mahasiswa kita angkatan 2020 Pak. Jadi tahun ini mereka bakal menyelesaikan untuk apa namanya proses tugas akhirnya dan nanti bakal dilanjutkan. Nah, mungkin itu dia kira-kira Pak. Baik. Saya persilakan ke Pak Dar. Oke, terima kasih Pak Oki untuk kesempatan ya sharing ilmu berbagi dengan teman-teman di UPH Medan. Mungkin sudah tidak, mungkin yang angkatan 2020 sudah tidak pernah ketemu lagi ya, tapi tahun 2019 itu saya meninggalkan UPH Medan, saya mengabdi di Timor ya. Nah, untuk teman-teman hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ilmu terkait dengan topik DSS, Decision Support System. Nah, saya mohon izin, tadi sudah dijelasin Pak Oki ya, siapa saya, nama saya siapa, terus bertugas di mana, kemudian beberapa juga CV saya sudah ada di share sedikit. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, mungkin Pak Oki bisa kasih izin saya untuk share screen, Pak? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, kebetulan Pak Oki lagi keluar mungkin ya? Oke deh. Soalnya di sini masih belum bisa share screen. Oke, oke. Halo, Pak Oki bisa kasih saya izin share screen? Oh, belum dapat share screen nih Pak ya, sorry. Belum. Sudah, oke. Oke, baik. Tiba-tiba ada yang mengunjungi barusan, jadi keputus, sorry ya. Oke, siap. Nah, saya sekarang sudah di sini tapi. Oke, saya masih ada stok PPT dulu ya, guys. Siap. Ya, oke. Nah, kita berbicara tentang Kapitas Selekta ya. Mungkin teman-teman yang akan mengambil tugas akhir, kalau kita perhatikan sekarang DSS ini masih diminati mahasiswa dalam artian untuk tugas akhir mereka masih banyak menggunakan metode DSS dalam tugas akhir. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba jelasin. Atau saya kasih satu contoh ya, nanti contoh penelitian yang menggunakan salah satu metode di dalam DSS.
Nah, di sini kita tidak akan berbicara apa itu DSS, kemudian apa kelebihan, apa kekurangan dari decision support system, tapi nanti kita akan lebih fokus ke satu metode yang dipakai dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, oke. Nah, di sini tadi mungkin ini pertemuan keempat yang harusnya di Januari ya Pak ya. Harusnya di Januari. Betul. Jadi mata kuliah Kapital Selekta ini membahas topik-topik di bidang informatika yang bisa kita jadikan referensi sebagai tugas akhir nantinya. Jadi nanti di akhir pertemuan nanti saya akan mungkin kasih tugas ke teman-teman di sana ya. Nanti tadi kita sudah koordinasi dengan Pak Oki, tugasnya nanti akan disubmit di LMS dan akan direview untuk mendapatkan nilai akhir, nilai Kapital Selekta ya. Nah, itu mungkin teman-teman nanti tugasnya di akhir pertemuan. Oke. Nah, berbicara tentang DSS di sini ya, tentunya kalau kita sekarang ini kan kita masuk di teknologi ya, zaman teknologi. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan yang namanya dalam proses pengambilan keputusan itu sudah berbasis AI, artificial intelligence atau business intelligence ya. Jadi sudah didukung beberapa tools yang bisa langsung membantu pimpinan atau tingkat manajemen paling tinggi itu dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, kalau kita berbicara tentang tingkatan manajemen, di sini kita lihat ada beberapa yang terbagi dalam 3 ya. Permasalahan yang sering muncul, ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, kemudian ada yang tidak terstruktur. Nah, ini yang sering masalah muncul gitu ya. Nah, jadi di sini nanti beberapa yang metodologi dalam pemecahan masalah ini akan kita uraikan. Nanti akan saya berikan salah satu contohnya saja. Nah, ini tingkatan manajemen yang dikemukakan oleh si Gori ya, Scott Morton juga. Di sini dia membagi bahwa ya ini Michael Scott Morton ini merupakan profesor MIT ya. Mereka itu membuat sebuah kerangka bagaimana mengarahkan aplikasi sebuah sistem atau sebuah sistem itu bisa mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Nah, jadi mereka membagi dalam 3 bagian, ada secara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, di sini ada untuk pengendalian operasional. Nah, kira-kira kalau dia terstruktur itu yang bagaimana, kemudian pengendalian manajemen yang bagaimana, kemudian yang pengendalian strategis juga seperti apa. Nah, di sini ini tidak perlu terlalu jauh kita bahas karena mungkin di mata kuliah khusus SPK kalian sudah teman-teman di sana sudah membahasnya dan pastinya sudah lebih paham gitu ya. Nah, oke. Kemudian kerangka dari SPSS itu decision support system itu seperti ini dia ya, yang terstruktur tadi. Tipe-tipe keputusan yang terstruktur, di sini ada kontrol operasional, kemudian ada kontrol manajerial, ada perencanaan strategis, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Nah, jadi misalnya kalau tipe keputusan yang terstruktur itu, dukungan yang dibutuhkan itu yang mana, yang bagaimana. Nah, di sini ada MIS, ada operational reset models, transaction processing. Nah, kalau dia sudah masuk ke semi terstruktur, dukungan yang dibutuhkan itu adalah berupa decision support system. Nah, begitu juga dengan yang tidak terstruktur. Nah, apa tuh tipe keputusan yang terstruktur, kemudian tipe keputusan yang semi terstruktur, dan yang tidak terstruktur? Nanti di penjelasannya mungkin nanti akan bisa saya kirimkan di slide saja. Nanti teman-teman bisa langsung membacanya. Nah, jadi di sini jelas ya di dukungan yang dibutuhkan ya di masing-masing tipe-tipe daripada keputusan tersebut. Nah, terus berikutnya, nah kemudian di sini sebentar agak tertutup ya. Nah, langkah-langkah pengambilan daripada sebuah keputusan itu ada fase-fasenya. Ya, yang pertama di sini ada dari intelijennya, kemudian desain, ya, kemudian ada choice, kemudian ada implementasi. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan intelijen itu adalah bagaimana cara kita mengenali sebuah masalah, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang kita butuhkan dan kesempatan yang akan kita
dapatkan gitu ya. Kemudian nanti di tahap berikutnya ada desain, ya bagaimana cara kita memecahkan masalah yang kita temukan di dalam intelijen tadi, dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, di sini ada alternatif keputusan yang terbaik. Jadi nanti di situ ada pilihan, jadi ada option yang kita pilih kira-kira yang terbaik itu yang mana. Nah, kemudian yang terakhir itu ada implementasi. Nah, di sini nanti perlu dilakukan pengawasan atau koreksi yang diperlukan terhadap pilihan yang terbaik tadi itu. Nah, ini adalah langkah-langkah pengambilan keputusan atau fase-fase dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini dia proses pengambilan keputusan, proses pemodelannya. Jadi di sini memang dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan tadi intelijen fase, apa saja yang perlu kita lakukan di sana. Jadi kalau kita berbicara tentang software engineering atau di dalam rekayasa perangkat lunak seperti itu ya, di sana beberapa ada tahapan, mulai dari tahapan analisis sampai dengan tahapan implementasi. Nah, di DSS juga seperti itu. Jadi dalam fase intelijen ini kita harus melihat dulu di sana apa problemnya. Jadi kita identifikasi, kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita buat dalam bentuk rumusan masalah. Nah, itulah yang disebut dengan fase yang pertama. Nah, kemudian fase yang kedua nanti di sana ada yang disebut dengan desain. Nanti di sana kita akan kita akan modelkan dalam beberapa proses bisnis. Nah, di sini kita bisa nanti menguraikannya dalam bentuk data flow, atau juga bisa menggunakan unified modeling, kemudian nanti mencari alternatif-alternatif, kemudian juga kita bisa melakukan prediksi apa yang akan kemungkinan dapat kita temukan. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu ada tadi pilih ya, fase untuk choice ya. Kita akan memilih solusi yang terbaik, solution to the model, kemudian sensitive analysis, kemudian selection of best atau gut alternatif ya. Jadi nanti kita akan memilih kira-kira mana alternatif yang terbaik. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam tahap implementasi dan untuk perawatan atau design of control system. Nah, ini bagian daripada proses pengambilan daripada sebuah keputusan tersebut. Jadi nanti saya kurang tahu nanti di teman-teman di sana apakah diizinkan kalau mengambil topik terkait dengan DSS, apakah bisa hanya sebatas analisis atau masih tetap harus mendevelop sebuah sistem. Nah, tapi masih mendevelop sistem ya Pak ya? Enggak, bisa analisis mana yang terbaik. Oke, bisa hanya analisis tanpa mendevelop sistem ya. Benar. Mungkin nanti dibantu beberapa tools. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita pakai dalam menentukan alternatif yang terbaik. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa tools yang bisa kita pakai dalam mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, itu tergantung dari teman-teman di sana. Apakah ingin mengembangkan software atau fokus di dalam tahap analisisnya. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana? Nanti kita akan coba kasih satu contoh ya. Nah, jadi masing-masing intelligent fase, design sampai choice ini juga ada di sana itu untuk validasi, kemudian ada verifikasi, testing. Jadi tidak jauh berbeda dengan ketika kita seperti biasanya dalam membangun sebuah sistem, mulai dari tahap identification sampai dengan tahap implementasi. Nah, oke, nah ini perintis DSS dari MIT itu Peter W. Kan itu bekerja sama dengan Scott Morton juga mendefinisikan 3 tujuan daripada DSS ya. Yang pertama di situ membantu manajer membuat keputusan, kemudian mendukung penilaian manajer sampai dengan meningkatkan efektivitas daripada pengambilan keputusan. Nah, supaya apa? Supaya lebih efisien. Nah, jadi tujuannya itu adalah terdiri dari 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah struktur masalah, dukungan keputusan, dan yang terakhir itu adalah efektivitas daripada sebuah keputusan. Jadi nanti teman-teman juga di sana, misalnya kalau membangun sebuah sistem yang sifatnya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, nah itu memang sistem itu harus benar-benar efektif, bisa dipakai dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Ya. Nah, oke, ini beberapa secara teoritis saja ya alasan mengapa perusahaan-perusahaan utama mulai DSS dalam skala besar ya. Kalau sekarang itu perusahaan besar itu sudah menggunakan beberapa
dukungan teknologi atau tools yang sudah dilengkapi dengan business intelligence atau AI dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Kenapa? Karena memang di sana mereka itu membutuhkan sebuah informasi yang lebih akurat, yang bisa dipakai untuk dalam mendukung lini organisasi, ya, mulai dari level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tinggi. Nah, oke, kemudian, nah ini karakteristik daripada DSS, ya. Di sini ada 14. Jadi nanti kalau memang kita mau membangun sebuah sistem yang untuk mendukung sebuah keputusan, karakteristiknya itu harus meliputi ini semuanya, ya. Dari yang pertama di sini, dia itu harus bisa memecahkan masalah yang semi terstruktur sampai dengan yang tidak terstruktur, ya. Kemudian juga nanti dia itu harus bisa memberikan dukungan untuk para manajer, ya, mulai dari level bawah sampai dengan level yang paling atas. Kemudian juga nanti dia juga harus bisa memberikan dukungan bagi individu ataupun yang kelompok. Ini nomor 3, ya, for group, ya, individual. Kemudian juga keputusan itu harus saling mempengaruhi atau dilakukan secara berurutan. Nah, terus memberi dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. Kemudian memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian harus bersifat adaptif, ya, ini adaptif, kemudian mudah digunakan, efektif, kemudian bisa dikendalikan, mudah dikembangkan, kemudian nanti juga dia harus bisa melakukan pemodelan dan analisis, bisa kita melakukan kemampuan akses terhadap data, kemudian juga dia bisa berdiri secara stand-alone ataupun terintegrasi dengan berbasis web. Nah, ini kira-kira karakteristik daripada DSS. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau membangun sebuah sistem DSS, pastikan bahwa karakteristik ini ada semua di dalam sistem yang teman-teman bangun, ya. Ataupun nanti memang kalau kalau tidak ada membangun sebuah sistem, tapi untuk menganalisis, pastikan bahwa karakteristik ini ada di tahapan-tahapan yang teman-teman lakukan dalam proses penyusunan tugas akhirnya, ya. Ya, minimal ada 6 dari karakteristik inilah, ya, bisa mendukung sebuah keputusan. Yang paling penting dia itu bisa memecahkan permasalahan mulai dari yang terstruktur, semi terstruktur, ya, dan tidak terstruktur. Nah, ini, ya, untuk menjadi bahan acuan nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir atau memilih topik tugas akhir terkait dengan DSS ini. Nah, oke, kemudian secara konseptual ini adalah model dari DSS, ya. Jadi di sini sebenarnya dilengkapi dengan apa? Data management, ada knowledge manager, kemudian ada manajemen, dialog manajemen. Nah, di sini ada yang paling rendah itu adalah user. Bagaimana user mengakses semua pengetahuan nanti yang ada di dalam sebuah sistem tersebut, ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya nanti ini secara terperinci, kalau misalnya kita mau membangun sampai dengan ada fase ke H, ya, mulai dari A sampai dengan H, tahapannya mulai dari pre-design sampai dengan desain. Nah, harapannya nanti teman-teman juga bisa membangun sebuah sistem, ya. Jadi kalau udah masuk ke dalam tahap analisis mungkin udah ke levelnya S2, ya, tapi kalau di S1 mungkin teman-teman masih diwajibkan untuk mendevelop sebuah sistem, ya. Ya kan, Pak, ya? Iya. Apakah itu berbasis desktop atau berbasis web, nanti itu mungkin tergantung pembimbingnya lah, atau teman-teman kemampuannya sampai di mana dalam membangun sebuah sistem. Nah, tapi metodologi dalam membangun membuat sebuah sistem berbasis DSS ini, ya, harus ada satu algoritma yang kita pakai nantinya, ya, atau metodologi apa yang kita pakai. Nah, kalau di tahap yang pertama di fase A ini, di sini kan ada bagian perencanaan atau planning. Jadi di sini kita perlu melakukan assessment, kemudian kita perlu melakukan problem diagnosis atau problem identification. Nah, kemudian nanti baru kita dapat menentukan objektif daripada DSS itu sendiri. Nah, ya. Kemudian di fase yang berikutnya, di fase yang KB, di sini harus ada pertanyaan, ya. How to address user need. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh user? Pengguna itu nanti kira-kira yang dibutuhkan itu seperti apa, ya kan? Kemudian
resource apakah available atau tidak, ya kan? Atau lingkungan dari DSS itu nanti seperti apa. Nah, ini dia untuk fase yang berikutnya. Kemudian di fase yang ketiga itu bagian C, di sana itu masuk ke dalam tahap analisis. Nah, di sini kita akan memilih ya bagaimana cara mengembangkan atau membangun best development approach ya. Kemudian di sini nanti juga resource yang kita butuhkan seperti apa. Nah, ini di dalam tahap yang ketiga. Nah, kemudian masuk kita ke tahap desain. Di sini ada desain user interface, kemudian dialog, kemudian desain problem processing system atau model base-nya, kemudian nanti rancangan database-nya, kemudian desain acknowledgement komponennya yang bagaimana kita pakai ya. Jadi nanti mulai dari UI sampai dengan model bisnisnya, proses bisnisnya, rancangan database-nya, sama dengan kalau ada pengetahuan yang perlu kita adopsi di dalam sebuah pengambilan keputusan itu seperti apa. Dan itu nanti semuanya harus bisa diakses user ya. Nah, jadi ini masuk ke dalam tahap berikut yang desain ini ya. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa melakukan construction ya. Jadi di sini nanti kita akan membangun ya sistem DSS-nya. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam tahap implementasi ya. Nah, jadi dalam tahap implementasi akan meliputi testing, kemudian evaluasi, demonstration, orientation, training, dan deployment ya. Kalau misalnya nanti apakah kita membangun sebuah DSS ini ketika sudah selesai dalam proses tahapan testing, apakah kita menggunakan metode black box atau metode white box. Nah, dua-duanya ini memiliki kelebihan ya, atau kekuatan. Nah, jadi kalau dia black box itu kan dia itu fokusnya di outputnya. Apakah data yang kita input kemudian yang keluar itu sesuai, berarti itu atau sesuai dengan kebutuhan user, berarti sistemnya berjalan dengan baik, ya kan? Nah, kemudian nanti itu akan dilakukan evaluasi. Nah, itu ada demonstration, orientation, training, dan deployment. Nah, ini di dalam fase yang F ya. Kemudian fase yang berikut ada maintenance ya. Perlu di sini kita yang dinamakan dengan perawatan ataupun dokumentasi ya terhadap beberapa modul-modul yang sudah kita kembangkan. Jadi nanti misalnya ke depan ini sistem sudah mulai usang atau ke suatu saat nanti organisasi akan mengupgrade atau menambah beberapa fitur, maka akan membuka dokumentasi-dokumentasi yang sudah kita susun gitu. Jadi akan mempermudah dalam proses pengembangan berikutnya. Nah, kemudian fase yang terakhir di situ adalah adaptation. Ya, jadi di sini nanti bagaimana sistem itu bisa berjalan secara kontinu, ya. Nah, proses to improve the system. Nah, ini adalah tahapan yang perlu kita lakukan. Jadi ini sebenarnya secara umum di mana-mana dipakai dalam proses pembangunan sebuah sistem, ya. Tahapan-tahapan ini. Nah, jadi tergantung teman-teman di sana nanti. Kalau mau menggunakan seperti model-model yang terbaru, ada agile, ada beberapa metode pengembangan yang lain juga, ya itu bisa ya tergantung pemahaman teman-teman nanti dalam proses pengembangan sebuah sistem metodologi yang dipakai. Nah, ini adalah contoh aplikasi SPK yang berbasis web. Jadi di sini nanti di atas sudah dijelaskan ya. Nah, ini ya, jadi aplikasi berbasis server. Nah, di sini ada browser web, kemudian ada server head-nya, ada optimasi, simulasi, ada data warehouse, dan ada server data. Jadi nanti semuanya untuk knowledge management-nya itu di mana muncul ada di data warehouse ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke fokus atau di lebih ke fokusnya lagi di sini menurut si Turban mengkategorikan model daripada sistem pendukung keputusan itu dibagi dalam 7 ya. Yang pertama ini model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. Kemudian ada model optimasi dengan algoritma. Kemudian ada model optimasi dengan formula analitik, ada model simulasi, heuristik, prediktif, atau model-model lain. Nah, jadi di sini yang akan kita nah ini dia ya beberapa ya dalam ya multi kriteria decision making. Jadi di sini ada beberapa contoh metode yang bisa kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nanti teman-teman tinggal pilih saja kira-kira
tentunya harus melalui riset ya, harus melihat dulu beberapa literatur yang relevan dengan metode-metode yang ini. Nah, contoh di sini ada metode AHP, Analytical Hierarchy Process, ada metode WSM, ada metode SAW, ada WPM, ada VCOR, ada WASPAS, kemudian ada EDAS, kemudian ada metode TOPSIS. Nah, jadi teman-teman nanti bisa juga mencari kira-kira kalau saya menerapkan metode SAW dengan metode AHP, mana kira-kira yang terbaik. Ya, atau membandingkan 2 metode, 3 metode sekaligus juga itu lebih bagus lagi ya. Jadi ada novelty yang baru yang kita dapatkan dari beberapa metodologi yang telah dipakai orang gitu ya. Jadi nanti jadi di sini nanti teman-teman saya akan kasih tugas untuk mencari novelty dari beberapa metode pengambilan sebuah keputusan. Nanti bisa mencari 10 jurnal, kemudian membaca jurnal tersebut, kemudian meringkas, kemudian cari dari jurnal tersebut kira-kira apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira tugas akhirnya yang bagaimana, ya. Kemudian metode apa yang akan dipakai. Nah, ini dia untuk multi kriteria decision making ya. Jadi nanti kalau memang hanya fokus di AHP silahkan bisa juga, tapi dengan ketentuan bahwa perhatikan kalau Anda mau membangun AHP nanti apa yang variabel-variabel yang kalian teman-teman pakai di sana, studi kasusnya ambil dari mana ya. Kemudian metode SAW kira-kira juga nanti di sana kriteria apa yang akan dipakai. Metode VCOR juga sampai dengan metode TOPSIS ya. Jadi masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi nanti teman-teman di UPH Medan bisa mencari kebaharuan daripada beberapa artikel dengan cara mereview. Ya, jadi tugas nanti yang akan disami di LMS itu adalah review jurnal untuk mencari novelty ya, novelty dari jurnal minimal 10 jurnal lah ya, baca minimal 10 jurnal, kemudian bandingkan, cari novelty dari jurnal tersebut. Nah, oke. Untuk ini mungkin nanti kita akan coba satu kasih penggunaan metode AHP ya, Analytical Hierarchy Process dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, karena kalau kita bahas satu persatu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jadi teman-teman akan saya kasih tugas nanti untuk mereview dari metode-metode ini ya. Apakah nanti teman-teman mau ambil SAW silahkan, menggunakan VCOR juga silahkan, atau metode TOPSIS juga silahkan. Nah, ini sebenarnya artikelnya banyak sekali ya. Jadi tinggal download saja, nanti tinggal cari di Google Scholar. Jadi di sana banyak sekali penelitian-penelitian yang berhubungan dengan atau yang menggunakan metode-metode ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita ini fokus di AHP, salah satu contoh ya yang akan kita bahas. Nah, AHP ini ditemukan oleh Saati ya. Nah, jadi ini merupakan suatu sistem pendukung keputusan yang mendekomposisikan suatu problem multifaktor ya, yang kompleks. Nah, dalam bentuk sebuah hierarki. Nah, jadi nanti di sini akan dibuat ke beberapa level, level 1, level 2 dan level seterusnya. Jadi supaya lebih spesifik. Nah, kemudian nanti di dalam peralatan utama AHP ini adalah hierarki fungsional. Jadi di sini ada input utamanya itu adalah persepsi manusia. Nah, jadi biasanya di dalam menggunakan metode AHP itu kita mengambil secara kuesioner. Jadi nanti tergantung persepsi dari responden kita seperti apa, ya. Nah, kemudian keberadaan hierarki ini akan memungkinkan dipecahkan masalah kompleks, ya, tidak terstruktur ya dalam sub-sub masalah. Nah, ini kelebihan dari AHP. Jadi masalah-masalah yang kita pecahkan itu biasanya tidak terstruktur. Ya, jadi dikategorikan juga ke dalam beberapa sub-sub masalah. Nah, kemudian nanti di dalam metode AHP, pengambilan keputusan itu akan melibatkan beberapa pertimbangan. Ya, jadi di sini ada yang disebut dengan faktor kepentingan. Nah, penentuan kepentingan relatif dari faktor-faktor yang sudah kita tentukan.
Nah, tujuannya itu adalah bagaimana nanti kita bisa menentukan puncak hierarki, ya. Sedangkan kriteria alternatif keputusan itu nanti secara berurutan akan berada di level yang paling rendah. Nah, itu kelebihan daripada AHP, ya. Nah, berbeda lagi nanti SAW, TOPSIS, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mereview artikel yang ada hubungannya dengan TOPSIS ataupun dengan SAW. Nah, oke. Untuk SAP itu sendiri, urutan langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah, yang pertama itu adalah kita buat dulu hierarkinya. Kemudian nanti lakukan perbandingan berpasangan. Kemudian kita harus, berikutnya kita lakukan uji konsistensi, apakah konsisten sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan oleh penemu metode ini, ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan evaluasi bobot secara keseluruhan. Kemudian barulah kita bisa menentukan atau menetapkan kebijakan ataupun mengambil pilihan yang terbaik dari kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan tersebut. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah bentuk dulu pohon strukturnya, ya. Nah, ini untuk merepresentasikan penyebaran pengaruh mulai dari tujuan turun hingga sampai pada struktur yang terletak pada level yang paling dasar, ya. Jadi di sini goalnya yang paling tertinggi, kemudian ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Nah, kemudian masing-masing kriteria ini juga akan ada alternatif yang akan kita pakai, ya. Jadi nanti bisa lebih dari satu, bisa alternatif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung ruang lingkup permasalahan yang akan kita bangun atau yang akan kita pecahkan. Makanya tadi di atas dijelaskan bahwa AHP ini lebih sangat mendukung dalam proses pemecahan masalah yang kompleks atau tidak terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menghitung, ya. Kita akan melakukan pairwise comparison untuk melakukan perbandingan secara berpasangan. Nah, jadi di sini langkah di dalam kedua ini, kita akan melibatkan estimasi prioritas bobot suatu himpunan kriteria atau alternatif dari suatu matriks sebutir sangkar. Nah, jadi nanti akan kita lakukan perbandingan secara berpasangan. Kemudian di sini nilai bobot ini harus positif, ya. Nah, jika kebijakan mengenai perbandingan berpasangan sudah benar dan konsisten, maka dibuatlah perbandingan terbalik. Nah, 1 dibagi nanti ini contohnya, ya. Kita akan berikan contoh nanti. Nah, tentunya di sini ada rumus yang akan kita pakai dalam untuk menghitung perbandingan berpasangan ini. Nah, skala perbandingan berpasangan untuk kepentingan relatif itu kita akan nilai secara ini, kita tingkat kepentingan dari sebuah elemen. Nah, ini skala perbandingan yang sudah ditetapkan oleh SAADI, ya, di dalam metode analytical hierarchy proses. Jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus berdasarkan skala perbandingan yang sudah ditetapkan dalam metode ini. Contoh di sini ada nilai 1 sampai dengan nilai 9. Nah, kemudian nanti 1, 3 sampai dengan 9 itu seperti apa, ya. Kemudian 2, 4, 6, 8 itu yang bagaimana. Nah, tentunya nanti teman-teman ketika akan memilih salah metode ini, yang pertama itu ketika Anda menyusun kuesioner yang akan kita sebarkan ke responden ataupun yang akan kita pakai dalam proses pemecahan masalah yang tidak terstruktur tadi, tentunya teman-teman harus menguji dulu kuesionernya, ya. Apakah kuesioner yang dibangun itu sudah valid dan reliable, ya. Nah, nanti bisa misalkan uji dulu, ya. Jadi sebelum kuesioner disebarkan ke responden, teman-teman itu bisa kasih ke teman atau 10, ya. 10 ambil sampelnya, 10 atau 15 orang. Nanti disuruh mengisi, kemudian kita uji dulu. Nah, kalau kuesionernya sudah reliable dan valid, baru bisa kita sebar ke responden, ya, untuk mendapatkan datanya. Nah, oke. Nah, ini untuk proses selanjutnya, ya, untuk menghitung matriks, ya, matriks bobot. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan konsistensi. Nah, di sini kita melakukan perbandingan berpasangan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pengambilan keputusan, ya. Nah, apakah masih berada dalam batas yang ditentukan atau tidak?
Nah, jadi di sini menurut Saati di sini dia menentukan sebuah konsistensi indeks ya CI ya. Nah, yang dirumuskan seperti yang ada di slide ya. Nah sedangkan ini dia indeks konsistensi yang sudah ditetapkan itu dari skala 1 sampai dengan 9 ya. Di-generate secara random, kemudian nanti hasil perbandingannya terbaliknya untuk tiap ukuran matriks disebut dengan indeks random ya. Random index. Oke. Perhatikan di sini bahwa ketentuan konsistensi rasio itu harus ya lebih dari 0,01 ya. Konsistensi rasio lebih kecil dari 0,01 maka kebijakan dapat diterima. Jika nilai konsisten rasio lebih dari 0,01 maka pimpinan perlu meninjau kembali kebijakan yang diambil. Nah, ini kira-kira rekomendasi yang diberikan oleh Saati dalam metode AHP. Nah, tentunya nanti ini semua kita dapatkan berdasarkan data ya, data dari responden ataupun nanti misalnya ketika teman-teman membangun sebuah sistem DSS, kemudian nanti di sana teman-teman akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya berdasarkan skala kepentingan tadi. Ketika kita akan menggunakan sistem tersebut, ini harus diuji di dalam sistem tersebut ya. Nah, sehingga nanti bisa mendukung pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian tahap yang keempat itu ada evaluasi bobot secara keseluruhan. Nanti bobot dari setiap kriteria yang telah didapatkan dikalikan dengan nilai kriteria pada masing-masing alternatif ya. Kemudian tahap yang terakhir barulah masuk ke pengambilan keputusan kelompok atau penetapan kebijakan. Nah, untuk menurunkan hasil kebijakan kelompok, tiap anggota kelompok membuat kebijakan tersendiri ya. Nah, jadi di sini nanti kita urutkan dia mana yang akan menjadi pilihan terbaik dari sistem tersebut. Nah, oke. Beberapa artikel ya yang akan kita bedah satu ya. Mungkin ini prioritas perbaikan jalan di Kota Medan dengan menggunakan metode AHP. Ada lagi beberapa contoh ini multi kriteria decision making, interval of SOE, kemudian ada metode TOPSIS dan lain-lain ya. Nah, kalau dulu kebetulan yang bawa mata kuliah DSS di UPH itu saya dulu. Jadi saya di waktu itu saya memang wajibkan untuk output daripada tugas mahasiswa itu harus berupa artikel ya. Di luar mereka harus mendevelop sistem dengan menerapkan satu metode dari metode-metode tadi itu multi kriteria decision making tadi. Mereka juga harus mempublish artikelnya. Jadi kemarin itu saya lihat mereka lumayan lah bisa ya, bisa dalam semester 5 kemarin itu sudah bisa langsung submit jurnal di yang qualified ya, ada Sinta 4, ada Sinta 3, ada Sinta 5 gitu yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya harap teman-teman sekarang yang lagi tugas akhir lebih dari situ ya. Mungkin nanti bisa lebih lebih apa namanya? Dari kakak kelasnya, kalau tidak salah itu angkatan 2000 berapa ya Pak ya? Oke ya, kita terima Pak Sobari ya. Yang 2015 yang pertama. Ya, pertama 2016 ya orang. 15. Ya, kayaknya 16. Oh, yang sebelumnya. Oke. Ya, 16. Ya, sepertinya saya lihat kebetulan kita join dalam publikasi nama-namanya semua ada di saya gitu. Ya. Oke, ya mungkin ini contoh yang bisa kita pakai, tapi kita bahas dulu salah satu contoh untuk penentuan skala prioritas perbaikan jalan di Kota Medan. Kita coba dulu tunjukkan. Oke, nah ini contoh kasus ya, salah satu kita ambil analis datanya yang di sini. Jadi dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP ini, kita mengambil beberapa contoh ruas jalan. Jadi studi kasusnya kemarin kita itu
bagaimana kita menentukan kira-kira ruas jalan mana yang perlu diperbaiki ya. Jadi ini berdasarkan data yang kita ambil tentunya secara real. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan itu data itu tidak boleh yang harus yang fakta ya, fakta benaran gitu ya. Jadi tidak boleh dikarang supaya nanti bisa membantu pengambilan keputusannya ya. Nah, ini data yang kita ambil waktu itu, beberapa nama jalan yang perlu harus diperbaiki ya, melihat kondisi jalan. Nah, metode yang kita pakai itu metode AHP. Nah, oke. Kemudian kita susun kuesioner. Kalau tidak salah di sini pertanyaan itu ada sekitar 40-an, 40 ya, yang tersebar ke beberapa responden. Jadi nanti mereka itu dari tentunya dengan bermacam dari sumber responden ya, tidak hanya satu. Jadi nanti di sini ada kita sebar ke Dinas Perhubungan, kemudian ke masyarakat, ada juga ke Dinas Bina Marga yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan lain-lain sebagainya. Termasuk dengan masyarakat juga pengguna jalan, itu perlu kita dapatkan masukan dari mereka, sehingga nanti Dinas Bina Marga perlu kira-kira masukan-masukan ini dari semua lini itu ada gitu ya. Nah, oke. Nah, ini hasil daripada responden ya terhadap kriteria. Jadi di sini kriteria yang sudah kita tetapkan itu ada beberapa jenis ya. Jadi ini masukan dari mereka. Jadi nanti responden 1 dan sampai responden seterusnya, kemudian persepsi responden terhadap kriteria A, kriteria B, C, D dan seterusnya. Ini kita susun dalam seperti ini. Nah, ini tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lempar ke user itu tentunya sudah valid ya, dan sudah disetujui oleh Dinas Bina Marga bahwa pertanyaan ini memang relevan dengan mereka pakai dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini tahapan yang kita lakukan. Jadi di sini contoh di sini ada antara A dan B itu adalah pertimbangan faktor kondisi jalan terhadap faktor volume lalu lintas. Karena di sini kadang jalan itu akan dipengaruhi volume lalu lintas gitu ya. Kondisi jalan itu akan dipengaruhi oleh volume lalu lintas. Nah, oke. Kalau semakin sering di volume lalu lintasnya tinggi, kemudian yang lewat juga itu jenis nanti di volume lalu lintas akan kita lihat beberapa kriteria, apakah bisnya, apakah motor, apakah truk dan lain-lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kondisi jalan. Nah, ini adalah faktor ini dari responden ini, pertimbangan faktor kondisi jalan terhadap faktor volume lalu lintas. Nah, ini semuanya kita ukur. Nah, ya. Oke. Kemudian sebagai contoh ya, ini di R ini adalah responden 1 sampai dengan responden 20 ya. Kemudian di sini kan di persepsi responden ini A dan B itu menyatakan bahwa pertimbangan faktor kondisi jalan terhadap faktor volume lalu lintas. Nanti semua kriteria itu harus kita uji ya. Jadi ini hanya disimbolkan saja A, B itu merupakan daripada sebuah jenis kriteria ya. Nanti kita akan tunjukkan A itu apa, B itu apa ya. Oke. Kemudian di dalam subkriteria ya, dari kriteria ada lagi subkriteria. Nah, ini juga perlu harus kita uji. Jadi di sini ada subkriteria dari masing-masing kriteria ya. Jadi kalau kita gambarkan secara level tadi seperti di penjelasan di awal. Oke, nah seperti ini dia ya. Nah, ini level 1. Level 1 goal kita itu apa? Menentukan prioritas penanganan jalan kota ya. Jadi di sini yang pertama kriteria yang akan yang sudah kita tentukan itu adalah kondisi jalan. Subkriterianya itu adalah apakah jalannya berlubang-lubang, apakah amblas atau retak-retak, atau ada alur bekas roda, atau bahu jalannya bagaimana. Nah, kemudian kriteria berikut itu adalah volume lalu lintas. Di sini ada beberapa kira-kira yang subkriterianya yang melintasi dari jalan itu apa. Jadi di sini ada truk ringan, kita ukur ya. Ada truk sedang dan berat. Kemudian ada mobil roda, 4, bis, dan sepeda motor. Nah, kemudian ada juga faktor ekonomi, ada faktor anggaran dana, dan ada faktor kerusakan jalan. Jadi ini adalah kriterianya
yang A, B, C, D, E, sedangkan A1, A2 sampai dengan A5, B1 sampai dengan B4 itu adalah subkriteria, ya. Nah, jadi ini tentunya harus kita buat dalam bentuk hierarki seperti gambar di slide tadi. Ya, jadi harus saling terhubung semuanya. Jadi prosesnya kalau kita hitung secara manual agak panjang. Nah, nanti teman-teman kalau mau buat programnya juga akan berulang terus seperti itu ya untuk menghitung mencari dari kriteria dan subkriteria karena saling terhubung. Nah, oke. Tadi kalau yang tahapan-tahapan di AHP, yang pertama kita lakukan itu adalah perhitungan matriks awal, ya itu dia hierarkinya. Kemudian kita tentukan eigenvektor. Nah, kemudian kita cari nilai eigen maksimum. Kemudian kita lihat konsistensi, ya kita kontrol eksistensinya, baru kita bobotkan kriterianya. Nah, oke. Nah, nah contoh di sini jawaban responden 2, ya. Terhadap AB itu adalah dengan skala 5 di mana A, faktor kondisi jalan lebih penting daripada faktor volume lalu lintas. Nah, ini tergantung responden kita. Jadi responden itu tidak bisa kita paksa, kamu harus isi ini dan isi ini gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau tertarik dengan AHP, makanya tadi saya bilang kuesioner yang Anda siapkan itu memang benar-benar harus dipahami oleh responden dulu gitu ya. Nah, caranya supaya itu dipahami itu kuesionernya itu dari mana, ya lakukan uji reliable dan uji validitas gitu ya. Nah, nanti baru menggunakan metode SPSS juga bisa, hitung dengan Excel juga silakan ya. Jadi nanti kalau sudah reliable dan valid, maka nanti responnya juga akan mengisinya gampang gitu ya. Jadi data yang kita dapatkan itu akan memang data yang valid dan bisa kita proses. Nah, dalam membantu kita dalam mengambil keputusan ya. Oke, kemudian di sini kita lakukan tadi matriks ya, skala perbandingan penilaian kriteria. Jadi di sini antara A dan B ya, variabel ya kriteria A dan B, kriteria A dan C itu kita hitung ya 1,143 itu dari mana? Dari hasil yang sudah kita rekap dari dari kuesioner. Jadi di sini A dan B itu 8 dibagi 7 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu sulit kalau kita mau menggunakan Excel saja bisa sebenarnya dalam mencarinya ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman mau menggunakan tools dalam menganalisis data ini, pastikan bahwa tadi data itu harus valid semuanya ya supaya keputusan yang kita dapatkan juga bisa membantu manajemen ya. Nah, ini kriteria, kemudian subkriteria itu semuanya kita harus hitung ya. Oke. Ini subkriteria, contohnya. Oke, kemudian masuk ke penyusunan hierarki bobot. Nah, ini sudah. Oke, jumlah kumulatif skala perbandingan. Ini yang sudah kita lakukan skala perbandingan penilaian kriterianya ya. Oke. Di sini kita dapatkan matriks AB itu 1794 ini ya. Kita menggunakan rumus tadi yang pertama ya. Kemudian untuk matriks AC itu dapat 1150. Kemudian matriks AD 1,018 dan seterusnya ya. Ini proses perhitungannya. Oke, sedangkan kemudian kita tadi ada kebalikan dari matriks AB. Jadi 1 dibagi A ya, B ya. Jadi 1 dibagi 1794 sama dengan 0,5. Nah, ini langkah yang kedua tadi ya. Kita lakukan kebalikan daripada matriks. Nah, ini di kriteria dan subkriteria ini harus kita lakukan ya. Kriteria kita lakukan kebalikan dari matriks, subkriteria juga kita lakukan kebalikan daripada matriks. Nah, kemudian kita susun matriks awal subkriteria. Nah, ini dia ya. Jadi ada 5 kriteria. Oke, kemudian untuk menghitung nilai eigenvektor itu kita ambil dari baris A. Contoh di sini ya. Matriks A, matriks AB, kemudian matriks AC, matriks AD dan matriks EAE ya.
Nah, kemudian kita kalikan, maka dapatlah nilai eigenvektornya itu 2,39. Itu dari ini ya, ini. Nah, ini masih kita di kriteria. Nah, tentunya nanti di subkriteria juga harus tetap melakukan cara yang sama ya. Begitu juga dengan jumlah matriks B ya. Nah, kemudian setelah itu dan seterusnya ya. Nah, itu sudah ada di tabel. Nanti teman-teman bisa saya share ini nanti bisa dilihat contohnya ya. Kemudian kita tentukan besaran bobotnya. Nah, besaran bobotnya itu kita lihat di sini ada matriksnya itu 5 kali 5 ya. A, B, C sampai dengan I ya, 5 baris 5 kolom ya. Nah, di sini akan kita mendapatkan nilai bobotnya itu adalah 1,190 ya. Kemudian kita hitunglah nilai eigenvektornya itu 1,190 dibagi 3,358. Maka dapatlah eigenvektornya 0,34. Nah, ini untuk kriteria ya. Jadi kita dapatkan nilainya seperti ini ya. Oke, ini langkah ketiga kita hitung nilai eigen maksimum ya. Nilai eigen maksimum itu diperoleh dari matriks awal yang dikalikan dengan E vektor masing-masing matriks, kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Maka kita dapatkan nilainya sebesar 3,552 ya. Nah, oke. Nah, ini sudah dapat 3,552. Masuk langkah yang keempat, kita lakukan kontrol terhadap indeks konsistensi. Tadi perhatikan rasio yang ada di tabel yang sudah ditetapkan oleh Saati tadi, bahwa 0,01 lebih kecil dari 0,01 maka diterima. Kalau tidak, ada yang salah di situ nanti. Apakah datanya yang salah atau tidak? Maka kita perlu cek ulang lagi ya. Nah, indeks konsistensi kita menggunakan rumus ya. Nah, ini 3,552 tadi yang sudah di sini nilai eigen maksimum itu dikurang 5 dibagi 5 kurang 1 ya. Oke. Maka dapat minus 0,362. Nah, kita hitung nilai rasio konsistensi CR ya, CR1 ya dibagi C1 dan R1 untuk nilai N jumlah datanya itu ada 5. Maka rasionya itu 1,12. Maka kita hitunglah minus 0,362 dibagi 1,12. Ternyata di sini nilainya itu sama dengan lebih kecil daripada 0,01 ya. Jadi di sini dikatakan data yang sudah kita proses yang sudah kita hasilkan itu konsisten. Jadi bisa kita pakai dalam mengambil sebuah keputusan ya. Nah, nilai rasio konsistensi lebih kecil dari 0,1 sama artinya lebih kecil daripada 10%. Maka nilai tersebut sudah sesuai dengan syarat konsistensi yang harus lebih kecil dari 0,01 ataupun 10%. Nah, itu dia untuk tahap yang keempat. Sedangkan tahap yang kelima itu masuk ke dalam tahap pembobotan kriteria. Nah, bobot elemen diperoleh dari nilai E vektor dan dinyatakan dalam persentase. Nah, jadi semuanya sudah akan kita hitung satu persatu ya. Jadi mungkin di sini itu kelihatannya sangat dalam bentuk tabel singkat ya, tapi prosesnya itu panjang gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan menghitung satu persatu secara keseluruhan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi kalau tidak paham dalam proses perhitungannya ini nanti, maka di dalam membangun sebuah sistemnya itu juga nanti memetakan ini ke dalam program akan sulit, gitu ya. Jadi harus paham dulu di prosesnya, baru nanti bisa diadopsi ke program, sehingga nanti ketika programnya kita eksekusi, memang benar-benar bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, kriteria bobot di sini ada faktor kondisi jalan sampai dengan faktor yang terakhir kerusakan jalan itu kriteria bobotnya kita dapatkan 0,3 dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Oke, di sini kita urutkan ya. Dari tabel 411 maka kita lihat penilaian responden menunjukkan bahwa kriteria faktor yang paling berpengaruh itu di mana tingkat kepentingannya. Maka kita lihatlah nilainya yang paling tinggi ya. Maka di sini dari data itu yang paling berpengaruh itu adalah volume lalu lintas gitu ya. Jadi memang faktor volume lalu lintas lah yang menyebabkan jalan ini rusak dan perlu diperbaiki. Nah, jadi ini akan membantu nanti bagaimana supaya jalan ini bagaimana supaya tetap terjaga. Apakah volume lalu lintas yang dikurangi atau membatasi truk-truk besar supaya jalan ini tidak cepat rusak. Nah, gitu contohnya ya. Kemudian disusul dengan faktor volume ini ekonomi, anggaran ya, mungkin perlu anggaran dinaikkan, faktor anggaran dana dan seterusnya ya.
Nah, itu. Oke, itu untuk kriteria ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan terhadap subkriteria. Nah, di sini subkriterianya kan ada beberapa tadi, ada sampai 5, ada 4. Nah, ini kita harus masing-masing lakukan juga pembobotan ya, bobot subkriteria pada faktor kondisi jalan. Nah, oke. Kemudian kalau ini lebih panjang lagi karena memang terdiri dari beberapa subkriteria ya. Kondisi jalan kita lakukan dengan hal yang sama. Kemudian volume lalu lintas kita lakukan dengan hal yang sama. Kemudian sampai semuanya ya, yang jadi semakin banyak nanti subkriteria yang sudah kita tetapkan itu, maka proses yang kita lakukan itu akan semakin panjang prosesnya ya. Jadi novelty yang perlu teman-teman cari nanti ketika akan atau tertarik dengan penerapan metode di DSS, perhatikan kriteria-kriteria yang dipakai peneliti sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau mereka hanya pakai 4, nah teman-teman bisa naikkan menjadi 6 atau 7 atau 8, ya. Jadi nanti dari situ, apakah semakin banyak kriteria atau subkriteria yang kita pakai, apakah itu lebih proses pengambilan keputusannya lebih akurat, gitu ya. Nah, itu tugas teman-teman nanti ketika mempelajari beberapa literatur atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan DSS ya. Oke, terus ini nilai again kita tahap terakhir ini masih dengan cara yang sama tadi ya, langkah-langkahnya tetap sama ya, hanya oke. Nah, ini kita dapatkan nilai-nilainya semuanya ya. Oke, kondisi jalan nilainya berapa bobotnya, volume lalu lintas bobotnya berapa, faktor ekonomi juga bobotnya berapa, anggaran dananya juga berapa bobotnya sampai dengan kerusakan jalan. Begitu juga subkriteria ya. Jadi masing-masing subkriteria itu sudah kita harus hitung nilainya ya. Oke. Kemudian untuk penanganan jalan ya tentunya di sini ada beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Bina Marga. Contoh di sini kalau dia kondisi jalannya berlubang-lubang apakah baik sedang rusak atau rusak berat, itu kalau lubang-lubangnya di atas 15 itu berarti itu sudah sangat rusak berat ya. Nah, itu ya. Oke, kemiringan juga begitu ya, ini beberapa literatur yang sudah kita dapatkan. Oke. Nah, dari situ nanti baru kita lihat tingkat kerusakan jalan, kita hitung lagi di sini nanti apakah itu kategorinya seperti apa, apakah rusak berat ya, sedang atau rusak ringan dan seterusnya. Nah, ekonomi juga begitu, anggaran dana juga begitu. Pemeliharaannya kita tentukan dulu berapa nilai besaran ya per kilometer ya. Nah, oke. Ini masing-masing kriteria. Bisa lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di sana ya. Nah, ini data-data yang perlu kita lihat di teman-teman lihat di sini itu adalah data real, data faktual. Jadi data itu kita dapatkan memang dari Dinas Bina Marga ya. Jadi tidak kita tukang-tukangi datanya. Termasuk dengan misalnya kalau pembangunan jalan dalam 1 kilometer dibutuhkan biayanya berapa ya. Nah, itu sudah ketentuannya. Nah, kerusakan jalan juga kalau lubangnya sampai di atas 15 dikategorikan dengan apa, itu juga sudah kita dapatkan masukan dari Dinas Bina Marga ya. Kemudian kita lakukan proses perhitungan yang terakhir tadi itu ya. Nah, jadi di sini kita lakukan setelah kita hitung semuanya satu persatu, barulah kita hitung skala prioritas ya. Nah, skala prioritas ini kita hitung dengan rumus yang ini ya. Nah, oke. Kita hitung bobot kriteria dikali bobot alternatif responden dikali bobot alternatif sekunder. Oke, jadi kita dapatkan di sini nilainya 0,273 ya. Kemudian kita urutkan di sini ya. Jalan mana yang nilainya paling tinggi, maka itulah yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas Bina Marga. Oh, ini jalan Setiabudi misalnya, ini adalah
setelah diukur dari beberapa kriteria dan subkriteria, maka didapatkan nilai prioritasnya itu adalah 0,513. Maka yang perlu penanganan paling cepat itu adalah Jalan Setiabudi ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, teman-teman nanti bisa mengimplementasikan metode ini dalam bentuk sistem, bangun dengan sistem ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin nanti teman-teman di sana tugasnya itu mereview beberapa artikel ya. Apakah dengan menggunakan metode yang sama, misalnya artikel A, B, C, D sampai dengan E, tapi menerapkan metode yang sama, nanti coba teman-teman cari dari masing-masing artikel tersebut kebaharuan ilmu yang dipakai itu apa? Apakah tetap sama atau berulang? Nah, jadi nanti dari situ teman-teman akan mendapat sebuah gambaran apa yang perlu ditambahkan di topik yang akan dikerjakan berikutnya gitu ya. Apakah dari subkriterianya yang ditambah atau kriterianya yang ditambah. Nah, itu sebagai gambaran untuk teman-teman yang akan menyusun atau tertarik dengan DSS ya. Karena saya lihat di beberapa perguruan tinggi juga DSS ini masih diminati oleh mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir. Nah, kenapa diminati? Mungkin prosesnya simpel ya. Dan rata-rata mahasiswa yang mengambil topik tugas akhir ini pasti lulus dalam 6 bulan gitu ya, tidak sampai 2 semester, 1 semester pasti selesai ya. Nah, cuman teman-teman lebih mendalami konsep daripada metodologinya saja, bagaimana implementasi metodologinya. Nah, hal yang sama dengan SAW, TOPSIS itu tidak jauh berbeda dengan AHP ya. Jadi semuanya berdasarkan kepentingan. Jadi kita harus tentukan dulu alternatif ya, alternatif. Jadi teman-teman nanti di sana silahkan memilih atau membandingkan 2 metode sekaligus juga itu lebih bagus ya, dengan data yang sama. Mana yang lebih bagus dipakai? Apakah AHP, apakah SAW, apakah TOPSIS dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin gambaran untuk teman-teman dalam memilih topik tugas akhirnya nanti di pada saat mengambil tugas akhir ya. Nah, ini. Oke, nah, oke, Pak Oki, mungkin itu gambaran sedikit dari saya terkait dengan topik DSS ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman terinspirasi ya. Ya, oke. Tadi mungkin menambahkan seperti yang disampaikan Pak Darsono ya. Ini memang salah satu topik yang pop sekali untuk di bidang sistem informasi, bahkan sampai sekarang ya. Tadi Pak Darsono udah menyinggung mengenai metode TOPSIS, metode MAUT, WASPAS, dan semua yang ada di depan gitu ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tertarik sama, jadi mungkin kalau saya rangkum sedikit, pengerjaan itu matriks ya Pak Dar ya? Ya, kalau di AHP dia matriks ya. Jadi memang matematikanya harus benar-benar kuat. Benar, tapi dibilang kuat lebih tepat teliti kalau ngerjain manual ya Pak ya. Betul. Jadi lebih tepatnya teliti karena matriksnya tuh berulang-ulang tuh sama seperti yang tadi Pak Dar tunjukkan di paper. Kalau bisa dikerjain manual ya Pak ya? Bisa, untuk menganalisis bisa. Kalau memang dia, kalau sebenarnya kan mahasiswanya, kita kan harus mahasiswanya paham dulu metodologinya secara manual. Betul. Selama ini kan tidak, mahasiswanya jangan pakai tools, masukkan data, input, terus eksekusi dapat hasilnya, jangan. Tapi kita harus tetap berharapannya ya mahasiswa teman-teman di sana itu pahami dulu metodologinya, nanti untuk membuktikan apakah pas data perhitungan manualnya dengan sistem bisa saja menggunakan tools. Ya, setuju. Jadi ada banyak tools. Tools apa Pak yang bisa kita gunakan? Orange salah satunya ya? Orange bisa, kemudian Rapid Miner juga boleh. Rapid Miner juga bisa, benar. Kemudian WK juga bisa. Nah, itu untuk rekan-rekan sekalian ya, ada 42 orang mahasiswa yang hari ini. Ini juga salah satu topik yang ada sedang diambil oleh senior kalian. Mereka sama kayak dibilang Pak Dar tadi, jalur 3,5 tahun gitu. Jadi mereka mengambil topik penelitian ini. Tapi mungkin ada satu pertanyaan ke Pak Darsono. Untuk datanya Pak, kira-kira Bapak lebih
untuk datanya Bapak lebih rekomendasi kita gali sendiri atau kita ambil dari data yang telah ada, Pak? Oke, tidak masalah ya kalau memang mau kita gali sendiri, itu menggali sendiri itu lebih bagus lagi sebenarnya, karena memang kita di sini dituntut mempersiapkan contoh tadi kuesioner ya. Jadi kuesioner ini kan harus melalui tahapan pengujian dulu gitu ya. Jadi kuesioner tidak boleh kita kasih ke responden tanpa kita uji dulu apakah kuesionernya itu dipahami tidak atau responden. Ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun itu juga harus bisa dipahami oleh responden. Tentunya kita harus lakukan dulu uji validitas sama reliable. Nah, kalau sudah valid dan reliable, berarti respondennya mudah dipahami oleh responden. Oke, baru kita ambil datanya gitu ya. Tapi kalau memang sudah ada data, contoh kalau di kampus kan ada data ya, mungkin ya. Data yang sudah tersedia ya, tanpa perlu kita gali lagi ya. Mungkin itu bisa juga dimanfaatkan untuk pengambilan sebuah keputusan ya. Betul, betul. Dan implementasinya banyak sekali ya. Mungkin menentukan siapa yang berhak beasiswa, menentukan macam-macam. Namanya juga decision support system gitu kan. Nah, jadi itu yang bisa dipakai. Dan biasanya model penelitiannya ini banding-bandingin ya Pak ya. TOPSIS, WPM, WSM, mana yang lebih akurat. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Sarannya sih mahasiswa saat ini jangan hanya fokus satu metode. Kalau bisa dengan data yang sama, bisa menggunakan 2 metode atau 3 metode. Betul. Ya kan? Jadi kita bandingkan kira-kira dari ketiga metode yang kita aplikasikan ini bagusan yang mana gitu ya. Betul. Lebih akurat yang mana, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kalau itu sebenarnya udah level masuk ke S2-nya, Pak. Oh, seriusan? Wah, ada satu mahasiswi, kebetulan dia coba bandingin ada WASPAS sama MAUT gitu kira-kira, atau TOPSIS dan apa gitu kira-kira. Ya. Ya, jadi kebetulan nggak tahu juga, mungkin ada beberapa mahasiswa yang mau pakai code juga bisa, tapi ada juga beberapa yang ngerjain pakai Excel gitu kira-kira. Cuman ya kalau pakai Excel, mengingat ini matriks, perlu lebih detail. Gitu ya. Karena satu tahap aja ke skip semua tuh pasti. Berikutnya nanti akan terpengaruh. Nah, betul. Karena matriks itu ya itu udah baris kali kolom gitu kan. Jadi itulah topik yang mungkin bisa dieksekusi gitu ya. Jadi nanti seperti yang Pak Dar sampaikan, mungkin setelah ini kita bakal lihat di LMS kira-kira jurnal-jurnal apa sih yang bisa kita baca, explore gitu kan. Ini implementasi kemana lagi gitu kira-kira. Nanti mungkin di beberapa artikel dicari novelty-nya dulu ya, kebaruan dari artikel-artikel yang sudah diterbitkan ya. Ya, nanti kemudian di review, dicari apa yang kurang dari artikel A, B, C, D, kemudian apa yang perlu saya tambahkan. Jadi teman-teman di sana tidak perlu takut kasus yang sama tapi diangkat lagi di tugas akhir. Tapi teman-teman pastikan bahwa tugas akhir yang akan diteliti itu ada kebaruan dari yang sebelumnya, gitu ya. Jadi jangan jadi turun gitu ya. Yang saya sampaikan tadi, misalnya paper A itu menggunakan kriteria hanya 4, tapi kalau teman-teman bisa menggali sampai 8 kriteria, itu akan jauh lebih bagus lagi ya kan. Nah, itu data yang akan dipakai juga akan semakin banyak lagi. Betul. Akan membuat kita semakin pusing gitu dengan data-data perhitungan. Iya betul. Dan seringkali ini kalau dari multi criteria decision making ini dia kan lanjutan ya gitu ya. Jadi ada TOPSIS ini, kalau kita kerjakan ini agak di custom di ujung, dia bakal menjadi apa gitu dan seterusnya. Jadi sekali ngerjain gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah itu sih kira-kira yang untuk topik decision support system yang ini tadi disampaikan secara general gitu kira-kira ya, decision support system beserta dari contoh jurnalnya. Salah satu contoh ya, kalau nanti SAW kita bahas, TOPSIS kita bahas, itu butuh waktu yang sangat panjang. Betul sekali. Tapi benar, nggak usah khawatir karena buku-bukunya biasanya udah membahas secara spesifik sih. Ya. Menentukan milih mobil, menentukan siapa yang dapat beasiswa, menentukan macam-macam lah. Jadi menentukan siapa yang kena kredit. Ya, oke. Nah, itu juga bisa. Siapa yang menentukan dikasih plafon berapa tuh, dan itu terpakai di pinjol tentunya. Betul. Ya. Kalau bisa lebih bagus lagi nanti teman-teman kalau memang join dengan temannya yang di AI ya. Pakar dengan keputusan digabung juga boleh. Nah, sistem pakar dan decision support system ini ya digabung ya. Di artificial intelligence-nya juga digabung dengan decision support system-nya. Betul. Jadi buat yang ini nanti saya nggak tahu, mungkin setelah ini bakal ada internship.
sekiranya kalian internship di satu perusahaan, coba mulai dipikir-pikir. Contoh internshipnya mungkin nanti dapat kesempatan di perbankan gitu. Memungkinkan nggak ya kita buat decision support system, menentukan siapa yang mendapat kredit gitu, atau hal lainnya. Jadi atau di e-commerce di lainnya siapa yang dapat diskon dan macam-macam gitu. Ya. Jadi dan makin kesini kayaknya implementasi makin banyak ya Pak ya. Betul, karena sekarang juga beberapa tools yang untuk pendukung keputusan itu sudah dilengkapi dengan business intelligence kan. Jadi ya semakin kompleks lah. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan gitu ya. Betul. Bisa harus lebih dari situ. Gitu. Betul. Sama kayak kartu Starbucks kita ya. Jadi itu kan beda-beda nih diskonnya kita semua. Ya. Nah, itu pun implementasi ginian juga gitu. Untuk buat keputusan siapa yang berhak dapat diskon ini, siapa yang tidak, dan seterusnya. Mudah-mudahan dapat ide lah ya buat teman-teman. Gambaran ya Pak ya. Hah? Tapi mungkin setelah nanti mereka mengerjakan tugas itu yang itu pasti akan dapat ide ya. Betul. Mudah-mudahan dapat ide di DSS ya, karena tidak ini kan, tidak memang harus mereka ambil DSS kan, tapi tidak harus. Ya. Jadi memang tujuan di Kapital Selekta ini cicip semuanya gitu kira-kira. Ya, cicip sedikit-sedikit gitu. Betul, cicip sedikit, kemudian kira-kira oh kayaknya ini saya suka, kemudian eksekusi. Ya. Karena makin kesini sih judul TA mahasiswanya juga udah mulai variannya udah banyak gitu ya. Jadi udah nggak masuk ke analisis perancangan sistem informasi saja gitu. Jadi levelnya naik gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan dengan sesi hari ini nanti dan dengan tugas yang dikerjakan nanti bisa menambahkan wawasan juga gitu kira-kira. Ya, ada pertanyaan nggak sambil jalan nih? Siapa tahu ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand sekiranya ada. Kalau nggak ada nanti kita bisa langsung close, tutup juga. Nanti mungkin boleh lihat ini ya Google Scholar-nya Pak Darsono juga. Siapa tahu ada yang tertarik untuk diskusi atau lainnya. Mungkin nanti bisa di chatting atau gimana gitu kira-kira ya. Kalau nggak salah di Google Scholar saya itu banyakkan enggak, mahasiswa publikasinya mahasiswa kita yang semester 5 ya, masih mereka dulu itu sebelum tugas akhir mereka wajib publis satu artikel dulu kalau tidak salah dulu ya. Betul. Ya benar sampai sekarang. Agak kelas ya pastinya ya. Betul, jadi sampai sekarang itu tetap ada, dan untuk yang saat ini juga sama, nanti bakal ada kebijakan publish gitu. Ya. Dan beberapa tembus Scopus bagusnya gitu. Jadi ya memang baiklah gitu kira-kira apanya. Nah, mungkin itu saja, sepertinya belum ada pertanyaan yang ada di sini. Jadi mungkin kita bakal kita bakal tutup saja kalau gitu Pak Dar. Terima kasih banyak terima kasih banyak buat waktunya juga. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa kolaborasi kembali dan kemudian kita bisa lanjutkan gitu kira-kira ya untuk di bidang apapun yang bisa kita kolaborasikan. Betul ya. Siap kalau gitu Pak. Slide sama contoh tadi akan saya kirimkan ke Pak. Gimana tahu mahasiswa butuh perlu ya. Siap. Biasanya memang nanti saya lampirkan di LMS sih. Lebih detail lagi nanti mereka mana tahu perlu ya. Benar. Siap. Oke, kalau gitu Pak Dar, kita tutup berarti untuk sesi hari ini. Mungkin saya bakal lanjut dengan teman-teman mahasiswa untuk ambil attendance dan juga mungkin diskusi-diskusi lainnya Pak Dar ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ya. Sama-sama Pak Dar. Terima kasih buat waktunya. Malam. Sukses untuk teman-teman semua di Medan. Siap. Thank you Pak. Ya. Saya Livi ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Oke. Oke, nah jadi untuk rekan-rekan sekalian, jadi itulah dia topik untuk decision support system gitu kira-kira yang sudah kita coba bahas dengan waktu yang relatif cepat gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman udah bisa mendapatkan beberapa insight yang mungkin bisa. Jadi memang seperti yang saya bilang ya, tugas-tugas di akhir perkuliahan kebanyakan memang baca jurnal gitu ya, untuk mencari ide, referensi, dan seterusnya gitu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa makin ke sini topik penelitian mahasiswa itu variasinya udah makin kaya sebenarnya. Itulah kenapa mata kuliah Kapital Selekta ini kita pertahankan, dan kemudian kita effortnya lebih tinggi sebenarnya dengan membuat Kapital Selekta ini karena harus mengkontak teman-teman yang ada di berbagai tempat yang melakukan penelitian di bidang tersebut, dan kemudian menyajikannya kembali gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berada di sini malam ini, saya nggak tahu, mungkin tidak terlalu terikuti pada saat ini, mungkin masih ada beberapa yang agak mungkin ngeblank bisa jadi gitu ya. Jadi
Tapi harapannya dengan activity atau tugas yang diberikan itu bisa mendapatkan atau melengkapi mengenai apa ya insight-insightnya itu seperti apa sih yang bisa dieksekusi gitu ya. Nah, jadi kita bakal ambil